Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jemaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abi ya? Alhamdulillah sehat Bang, cerah ceria berkah. Kita pengen tahu dari mana Abi ya? Boleh. Para calon bidadari surga ini saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mumtaz Cirebon, Majelis Taklim Al-Istiqomah Serang Banten, dan Majelis Taklim Al-Furqon Wara Gembong. Makasih. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Bu. Bu. Sampai bibir atas ketemu hidung. Iya itu. Itu nggak ada yang nyetrum apa? Nggak ada. Tugas terberat seorang ibu adalah menjadi ibu yang sempurna di mata anak-anaknya. Nah, walau sudah berusaha sebagaimanapun juga ya, seorang ibu tetaplah tidak akan pernah bisa menjadi ibu yang sempurna. Karena apa? Ibu juga karena ibu juga ya, karena apa? Ya itu tadi, gak akan pernah bisa menjadi ibu yang sempurna karena ibu juga manusia. Nah, ya pasti pernah salah dan hal-hal seperti ini harus kita maklumin. Sebab surga pun tidak menuntut ibu untuk harus sempurna. Nah, ini akan dibahas bersama Abi ya. Karena nanti kita akan membahas juga bagaimana menyikapi kesalahan seorang ibu. Karena ibu juga manusia. Nah, kalau gitu langsung saja kita dengarkan tausiah dari Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Segenap pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, kita doakan sama-sama mudah-mudahan ada dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dimuliakan oleh Allah, amin. Dan terus ada dalam kebaikan, amin ya robbal. Bu alhamdulillah, seorang ibu adalah seorang pahlawan. Betul apa betul?
Ketika kita mengenal Superman, dia mampu berjuang, dia mampu mengorbankan jiwanya, bahkan dia selalu ingin menyenangkan orang lain. Betul apa betul? Begitulah Superman dalam kehidupan kita. Siapa Superman dalam hidup ini? Yang hidupnya selalu untuk anaknya, yang hidupnya selalu untuk orang lain. Dia tidak pernah mengenal kelelahan dalam dirinya, dia tidak pernah mengenal kesenangan dalam dirinya. Tapi saat dia menjadi seorang yang sempurna, dia memiliki seorang anak, maka seluruh perjuangannya akan kebahagiaannya pun diserahkan kepada anaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga itulah hebat dan mulianya ibu, sehingga pantas Allah memberikan derajat yang tinggi ketika dalam Al-Quran kita ditegaskan u'budullaha wa la tusriku bi syai'an. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu adalah apa? Wabil walidaini ihsana. Derajat yang kedua saat ketika kita beribadah kepada Allah, derajat yang kedua adalah apa? Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Kenapa harus derajatnya tinggi orang tua? Karena hebatnya seorang ibu, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah capek, pikirannya, hatinya, tenaganya, semua yang dia miliki itu tidak akan mungkin dia haga untuk diri sendiri, tapi semuanya untuk anaknya. Betul apa betul? Maka pantas kalau kasih sayang ibu itu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah, beda. Betul apa betul? Maka kalau kasih sayang ibu sepanjang masa, penderitaannya tidak dinampakkan kepada orang lain, kesakitannya tidak dinampakkan oleh orang lain, tapi dia selalu ingin menjadi sempurna buat anaknya. Betul apa betul? Enggak punya pun dipunya-punyain. Betul apa tidak? Lagi sakit pun disehat-sehatin. Betul apa enggak? Walaupun dalam kesulitan tetap berusaha. Betul apa betul? Maka orang yang selalu memberikan motivasi untuk kita jadi orang yang terus berjuang, siapa? Adalah seorang ibu yang tidak pernah lelah untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Betul tidak Bu? Alhamdulillah. Begitu Bang. Luar biasa ibu. Tepuk tangan sekali lagi ibu untuk Abi. Oke, jawab sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau. Bawa pulang. Saya belum selesai ibu. Baru 2 kali sidang. Iya ya. Siapa? Ya silakan bertanya. Mana ibu? Ya silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Tustini Kurniasi dari Majelis Taklim Al-Furqon, Kampung Bugis, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Ya, Abi. Ya. Mau curhat. Boleh. Mungkin ini masa lalu saya ya Bi ya, dengan ibu saya. Tapi saya pengen cerita aja ini. Boleh. Karena biar lega di hati saya gitu. Biar tenang ya. Ya biar tenang. Ngomong. Begini Abi, saya 6 bersaudara. 6. Kebetulan saya anak kedua dari 6 bersaudara tersebut. Kebetulan saya anak barangkali yang kurang kasih sayang dari kedua orang tua saya. Kenapa ibu? Barangkali kalau bapak memang sibuk kerja di luar, kalau ibu kan di rumah tangga ya, jadi ibu itu sibuk dengan adik-adik saya yang 4 dengan kakak saya yang pertama gitu. Jadi saya seperti anak yang terlupakan. Anak nomor 2 tuh biasa itu memang anak gitu, yang kedua gitu. Pada saat sakit gitu ya Bi, ibu saya tuh kalau saya minta manja-manjaan, ibu saya selalu bilang, jangan manja-manja, harus mandiri gitu. Ibu sudah sibuk dengan adik-adik kamu yang banyak gitu Bi. Akhirnya tersimpanlah
di dalam hati saya rasa tidak nyaman itu Bi ya. Kecewa juga mungkin? Enggak kecewa kali ya, dikit doang. Oh, ada kekecewaan juga terhadap ibu pada Ya saat ada itu. kekecewaan juga karena ibu saya selalu membeda-bedakan terutama kakak yang pertama ya. Kalau sekolah itu kalau dapat juara selalu dibangga-banggakan. Dibandingkan kepada ibu. Iya, dibandingkan kepada saya. Qadarullah sekarang ibu saya kurang sehat. Jadi saya yang dipilih untuk merawat ibu saya. Gitu ya, karena kakak dan adik-adik saya tidak ada waktu untuk merawat ibu saya. Akhirnya saya yang ditugaskan untuk merawat ibu saya. Begini Bi, gimana agar luka ini tidak timbul ya, biar saya itu ikhlas mengurus ibu saya. Seperti itu Bi, karena memang saya akan ingin mengobati luka hati saya. Gitu, Masih Bi, mohon ada sampai pencet. sekarang ibu rasa sakit hati ibu kepada ibu yang dulu Ya, kalau kurang lagi, memperhatikan ibu. Ya kalau lagi itu ya ada. Kalau teringat ada sakit Iya hati gitu. kepada ibu. Tapi saya pengen ikhlas dalam mengurus orang tua saya untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah ibu. Gitu Bi, pertanyaannya cukup. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Orang tua itu khususnya seorang ibu, orang yang paling paham tentang karakter anak-anaknya. Ibu itu tahu anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Tapi ibu itu sebetulnya nggak ada yang pengen beda-bedain kasih sayang. Dia tahu bagaimana cara ngurusin anak pertama. Dia tahu mana anaknya yang lebih dewasa. Dia tahu mana anaknya yang lebih bisa mandiri. Ibu itu tahu. Cuman kadang kita yang salah sangka. Kita yang nggak paham dengan apa yang ibu kita pikirkan. Ibu kita berpikir kenapa kita beda dengan perlakuannya terhadap adik kita, terhadap kakak kita. Karena ibu kita tahu kita lebih mandiri dari yang lain. Walaupun ibu kita nggak ngejelasin, tapi mereka nggak ngeluh. Banyak anaknya semua mereka urusin. Mereka nggak pernah ngurusin dirinya. Mereka nggak pernah ngeluh punya anak banyak. Mereka nggak pernah merasa marah, merasa nyesel, merasa bagaimanapun. Tetap dengan kondisi yang kekurangan pun, itu orang tua selalu menjadi sempurna buat anaknya. Dia nggak pernah capek, yang ini baru tidur, yang ini nangis, yang nangis belum makan dia kasih makan dulu, yang ini udah selesai, yang ini belum selesai, yang ini belum tuntas, yang ini belum selesai. Itulah hebatnya seorang ibu. Pantas Nabi mengatakan, man abarra. Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa wahai Rasul yang harus aku muliakan? Man abarra, siapa Rasul yang harus aku muliakan? Ibumu. Man abaro, summa man abaro. Lalu kemudian siapa yang harus saya muliakan? Ibumu. Summa man abaro. Siapa lagi yang harus saya senangkan hatinya, saya muliakan, saya bikin mereka bahagia? Ibumu. Man abaro. Baru kemudian ayahmu. Begitu luar biasa. Rasul nyebut 3 kali seorang ibu harus dimuliakan. Kenapa? Karena Nabi tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang ibu. Dia nahan laparnya buat anak. Dia nahan beli baju buat anak. Dia nahan pengen A, pengen B. Dia pikirin lagi, kalau saya beli ini anak saya nggak makan. Kalau saya beli itu anak saya nggak bayaran sekolah. Kalau saya poya-poya, nanti kalau anak saya sakit nggak ada duit bagaimana tuh, bayangin. Hebatnya orang tua yang kita belum bisa seperti itu kepada mereka, tapi mereka sudah banyak memberikan cinta buat kita. Apa yang kurang dari mereka? Nggak ada. Maka apa yang harus kita harukan hari ini? Nggak boleh kita jadi anak sakit hati. Nggak boleh kita jadi anak kecewa. Karena satu jengkal pun kita belum bisa membalas setiap kebaikan mereka. Betul apa betul?
Yang harus Butini lakukan ikhlas, bahagia, dan terus lakukan yang terbaik buat orang tua. Kenapa? Karena ini pesan cinta yang orang tua pengen ibu mengurusinya. Amin ya robbal. Nah begitu Pak. Ya, itulah bahwa sosok ibu juga manusia. Bahwa surga tidak menuntut ibu harus sempurna. Benar. Dan kita sebagai anak harus sadar bahwa tetap surga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya. Seperti itu ibu ya Tini ya. Baik, boleh tepuk tangan ibu untuk ibu Tini. Ya, memang sedih dan haru benar. jika kita berbicara tentang ibu Kita ya Bi ya. bicara tentang ibu itu, aduh. Luar biasa, sosok Luar biasa. manusia yang luar biasa ya, yang membesarkan anak tanpa pamrih. Jadi wajar kalau kita doakan pada ibu kita dan juga kedua orang tua kita ya Bi ya. Bener Abang. Ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.